masyarakat adat dia bisa berposisi sebagai subjek, bisa juga berposisi sebagai objek. Yang sementara ini lebih banyak sebagai objek. Kenapa? Karena pembangkit-pembangkit energi, sumber-sumber energi, penguasaan sumber daya alam itu pasti akan terdampak kepada masyarakat adat. Lokasi tambang, lokasi batu bara, pembangkit listrik itu kan di pinggir-pinggiran, di hutan-hutan. Artinya dalam konteks itu dia sebagai objek. Nah, yang kedua sebagai objek juga pembangkit listrik, tambang yang dihasilkan terdampak kepada mereka. Hasilnya tidak untuk mereka. Itu. Boleh dong listrik yang dihasilkan mestinya juga untuk mereka. Tentunya listrik malah enggak ya. Ya, tentunya listrik yang mestinya gitu. Tapi kan listrik itu ditransfer ke tempat yang lain. Artinya dalam konteks ini sebagai objek pun dia juga kurang beruntung. Nah, sebagai subjek semestinya adalah bahwa tempat lokasi di mana dia berada itu beririsan dengan lokasi-lokasi energi, pertambangan, sumber daya alam. Bagaimana satu ruang dia untuk tetap eksis dan berpartisipasi. Halo, selamat bergabung kembali dalam podcast program Estungkara, Ngobrol Inklusif edisi ke-8. Arif, hari ini kita tetap bersama Arif. Apa kabar, Arif? Kita kedatangan siapa tamu kita hari ini, Arif? Sehat, Wid. Ya, hari ini kita kedatangan seorang expert di isu mining dan juga energi ya, Pak Bisman Bahtiar. Pak Bisman Bahtiar, apa kabar? Siap, alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Mbak Lydia ya. Okay. Pak Bisman, boleh dong cerita sedikit soal perjalanan Pak Bisman kemudian menjadi seorang expert, pernah kemudian juga menjadi ketua tim perancangan RUU, migas dan sebagainya. Harus cerita gitu ya? Enggak. Tapi kayak buka-bukaan apa namanya? Rahasia. Iya. Oh, latar belakang. Sehari-hari saya profesional di bidang hukum. Jadi memang concern kami di energi dan pertambangan. Jadi expert di hukum energi dan pertambangan. Kebetulan juga sekarang diamanai jadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. UHAMKA di situ karena punya prodi hukum bisnis yang salah satu konsentrasinya juga diantaranya itu hukum energi dan pertambangan. Dan juga masih menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, lembaga studi dan advokasi di bidang energi dan pertambangan khususnya hukum. Kami sudah puluhan kali pelatihan, advokasi, bahkan pernah satu kali pelatihan pesertanya Zoom sampai 1000 juga pernah zaman-zaman corona kemarin. Sebelumnya sempat beberapa periode di DPR. Seperti Mas Arif tadi katakan, sempat menjadi ketua tim penyusun RUU Migas mulai tahun 2010. Sayang sampai saya keluar dari DPR, sampai hari ini RUU Migas nggak selesai-selesai. Ketua tim RUU Pertambangan Mineral dan Batubara juga. Hari itu selesai, bahkan sekarang kan sudah 2 kali diubah. Di tahun 2020 ada perubahan dan terakhir di tahun 2000 Undang-Undang 2 tahun 2025 itu juga perubahan, yang keempat Undang-Undang Minerba. Dan yang belum selesai lagi sebenarnya Undang-Undang RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Periode lalu sebenarnya sudah hampir selesai semua. Hanya tinggal satu pasal, tapi nggak lanjut lagi. Bahkan ini sekarang Komisi 12 DPR sedang membahas RUU Ketenaga Listrikan. Jadi sebenarnya isu-isu terkait dengan energi dan pertambangan itu luar biasa menarik. Karena paling tidak ada satu RUU Energi diinisiasi oleh DPD, RUU Migas itu diinisiasi oleh Komisi 12, RUU Ketenaga Listrikan diinisiasi juga oleh Komisi 12. Sebenarnya kalau mau sekalian ya seperti yang sudah dibuat Omnibus Law undang-undang di bidang energi, saya kira juga cukup menarik, karena memang salah satu problem besar dalam tata kelola
sumber daya alam, energi dan pertambangan itu juga regulasinya yang banyak. Legislasi yang sampai hari ini juga belum ketemu pada tingkat yang cukup bagus. Ya salah satunya migas. Migas itu tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memutus 16 pasal. Bahkan pasal jantung terkait dengan kelembagaan migas dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dianggap bertentangan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Sehingga waktu itu BP Migas bubar, diganti SKK Migas. Sifatnya sementara. Tapi sudah 2012 berarti 13 tahun. Sementara sampai 13 tahun dan ini belum ada tanda-tanda untuk mempercepat RUU Migas. Oleh karena itu mungkin sangat menarik kalau DPR atau pemerintah segera mempercepat. Karena salah satu hambatan problem itu RUU Migas. Hari ini hilir ya. Kalau isu kita buka sampai online tentang SPBU swasta kosong sudah berminggu-minggu misalnya. Itu juga salah satunya problem regulasi. Terlepas isu nasionalis atau tidak nasionalis, tapi ini isu soal kepastian berusaha. Isu soal ketahanan energi. Isu soal juga hak konsumen terhadap ketersediaan energi. Nah, itu juga salah satunya disebabkan undang-undang migas yang sampai hari ini masih belum bagus. Itu. Menurut Pak Bisman, problemnya kenapa jadi undang-undang migas belum disahkan sama seperti saat Pak Bisman tinggal atau sekarang problemnya lebih kompleks? Lebih kompleks. Kalau dikatakan kebutuhan, kalau dari 3 aspek, kebutuhan filosofis, kebutuhan sosiologis, kebutuhan juridis, tak terbantahkan bahwa sebenarnya itu sudah memenuhi seluruh aspek dan unsur kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi kenapa dilama-lama? Ini di podcast untuk publik ya kan, gak enak juga nanti. Tapi nggak apa. Sebenarnya bukan soal materi. Yang kami tahu banyak undang-undang tidak selesai itu lebih banyak aspek non-teknis. Contoh, undang-undang minerba beberapa bulan bisa selesai karena ada daya dorongnya, tanda kutip. Saya kira Mas Arif sebenarnya sudah paham maksud saya kan. Nah, sedangkan migas ini daya dorongnya masih belum begitu kuat. Ya kan, tidak migas seperti tahun 2001 yang ada tanda kutip sponsornya jelas saat itu. Nah, hari ini migas dianggap belum cukup mungkin menarik sehingga daya dorongnya itu belum cukup kuat sehingga nggak selesai. Nah, tetapi sebenarnya dari aspek kebutuhan mestinya sudah sangat butuh untuk segera diselesaikan agar tata kelola migas kita bisa jauh lebih bagus. Kita kan tiap tahun menurun ya lifting kita, around 600.000 barrel per day dan terus turun. Kalau misalkan ditargetkan 2031 miliar, impossible. Tetapi kalau dari sisi semangat ya boleh lah kita apresiasi itu. Gitu. Yeah. Semangatnya ya. Semangatnya oke lah kita dukung dari sana. Tapi kalau dari sisi realisasi enggak. Sama juga semangat untuk mempercepat energi terbarukan. Nah itu juga agak berat juga. Itu. Tapi kalau dari menarik ini karena kalau aspeknya kayaknya Pak Bisman kan bisa jadi aktivis kalau menjadi direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan gitu ya. Kalau dari posisi itu gitu ya perspektif Pak Bisman terhadap mengapa kemudian kok RUU tersebut tidak segera disahkan gitu ya. Kemudian tapi di sisi lain juga banyak dorongan dari masyarakat luas bagaimana sih cara agar kemudian negara, kalau ini saya kaitkan dengan masyarakat adat ya kebetulan. Nah, bagaimana sih sebetulnya posisi dari masyarakat itu terhadap RUU tersebut? Kemudian apakah dia benar-benar bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat kemudian tidak terdampak? Itu seperti apa kalau dalam posisi Bapak yang sekarang? Oke, betul. Jadi kalau kita dari kacamata sivil society, bahwa sebenarnya lahirnya sebuah legislasi kan karena kebutuhan yang dengan filosofis, sosiologis maupun yuridis. Tetapi harus diingat bahwa di DPR itu kan ada aktor, ada pelaku utama, ya kan, yang alasan-alasan itu belum tentu menjadi alasan yang utama. Masih ada alasan-alasan lain. Satu. Yang kedua, aspek partisipasi yang sesungguhnya
dari civil society ini yang kadang-kadang juga mentok. Nah, oleh karena itu, kalau pengalaman saya pernah di dalam DPR dan juga di luar sebagai aktivis, ya kan, dorongan itu harus melalui berbagai macam cara. Tapi ada ruangnya Pak untuk masyarakat sipil terlibat. Yes, exactly. Ini hanya soal cara juga. Pertama, dorongan tanda kutip serangan udara. Serangan udara itu berarti dengan isu, dengan publikasi, dengan seperti podcast begini, intinya bahwa membentuk mainstream isu itu betul-betul urgent. Yang kedua, ya serangan darat. Serangan tanda kutip. Serangan darat maksudnya ya kita harus sering diskusi dengan mereka. Ya kan, diskusi memberikan pencerahan, memberikan bahwa memang secara ideal ini punya arti penting, termasuk masyarakat adat misalkan. Yang ketiga yang paling penting, ya serangan bawah tanah. Lobby. Dalam artian kita harus bicara secara hati ke hati, face to face. Tidak rapat formal di komisi. Tidak rapat formal dengan acara debat. Rapat formal itu lupa mereka juga. Tapi pendekatan kepada fraksi, pendekatan kepada partai, pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci partai politik itu jauh lebih efektif. Di DPR itu hanya ada 2 pasal. Pasal pertama, pimpinan dan anggota DPR nggak bisa salah. Pasal kedua kalau salah kembali pasal 1. Nggak ada salah mereka. Makanya oleh karena itu ya sudah, pendekatan dengan tanda kutip personal itu biasanya jauh lebih efektif. Kalau di ruang DPR ya nggak salah, begini dia. Tapi kalau kita ngomong Pak sebaiknya begini bisa kok, bisa. Nah, oleh karena itu kalau advokasi termasuk mungkin tentang kebijakan-kebijakan terkait masyarakat adat maupun RUU masyarakat adat, saya yakinlah apa sih kepentingannya. Maksudnya kepentingan nggak ada yang menarik. Maksudnya nggak akan anggota DPR bisa dapat sesuatu, ya kan? Nggak ada yang menarik. Oleh karena itu yang bisa dilakukan itu adalah advokasi dengan mengepung tanda kutip serangan udara, serangan darat maupun bawah tanah tadi itu, agar pada suatu ketika bahwa ini butuh. Dan bahwa memang ini sesuatu yang menjadi urgent, arti penting. Nah itu biasanya masuk itu barang. Padahal urgensi itu sudah dibangun juga kan ininya opininya gitu kalau dengan. Iya betul. Tapi menyentuhnya itu yang kadang-kadang belum. Tidak relate tadi ya Pak. Iya kadang-kadang belum dapat. Sekarang sudah ini. Andai saya ini anggota DPR misalkan. Ada RUU masyarakat adat, ada RUU pertambangan minerba. Mana yang dulu? Saya lebih mana saya dulu kan gitu aja sudah. Atau misalkan ada pansus, lebih baik saya masuk pansus yang mana misalkan itu kan pilihan yang sangat rasional ya kan, dan sangat jelas. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita melakukan advokasi RUU masyarakat adat ini soal cara juga. Bolehlah tetap teman-teman yang bergaris keras ya dengan caranya itu. Ada yang juga dengan cara intelektual, ada yang juga dengan cara lobby, cara pendekatan sebagainya. Prinsipnya kan tujuan berhasil. Yang saya sudah pasti nggak mungkin teman-teman memperjuangkan RUU masyarakat adat pakai sesuatu yang nggak benar kan, nggak mungkin juga. Gitu kan. Nah, tetapi cara-cara itu sangat memungkinkan. Agar apa ya? Agar nggak lama lagi prosesnya ya. Betul. Nah, betul. Tapi kalau lihat big picture-nya Pak, apakah kemudian RUU migas ini jadi masih relevan terhadap perubahan cara pandang Indonesia dan juga dunia gitu ya? Yang kemudian pengen mendahulukan energi baru terbarukan, pengen mendahulukan undang-undang yang kemudian lebih menjaga isu lingkungan. Nah, menurut Pak Bisman sejauh mana sih undang-undang yang kemudian, jadi kan versusnya adalah undang-undang yang dalam tanda kutip ekstraktif, masih ekstraktif, dan undang-undang yang sustainable development. Nah, ini kan masih banyak nih di mejanya DPR. Lebih baik sebenarnya masyarakat sipil mendorong yang mana sih? Kalau migas kita dalam perspektif sekedar bisnis sudah nggak masuk, ya kan? Our production 600.000 barrel per day itu kalau di peringkat dunia itu bawah, kecil. Apalagi kita sudah net importer. Kebutuhan kita setiap hari lebih dari 1,5 juta barrel, sedangkan kita produksi 600. Bayangin kita impor berapa? Crude oil maupun BBM. Artinya kalau bicara bisnis, migas nggak menarik. Tetapi kalau migas kita maknai sebagai sumber daya alam yang punya
arti penting dalam penguasaan negara. Terus yang kedua, migas kita juga maknakan sebagai nanti mendorong ketahanan energi dan transisi energi. Masih penting. Oleh karena itu nanti RUU migas itu perspektifnya jangan seperti 10 tahun yang lalu saat saya menjadi ketua timnya. Sudah salah. Perspektifnya harus ke depan bagaimana menuju net zero emission. Perspektifnya bagaimana transisi energi. Perspektifnya bagaimana migas nanti menjadi green energy misalkan. Perspektifnya harus seperti itu. Kalau migas di dalam perspektif itu masih sangat memungkinkan. Itu satu. Yang kedua, memang betul produksi kita 600-an ribu barrel per day. Kenapa? Ya karena kan kita sudah belasan puluhan tahun nggak eksplorasi. Kenapa nggak eksplorasi? Lama, ya kan siapa investor yang mau masuk dengan tingkat kepastian hukum yang sangat rendah. Sedangkan migas ini adalah bisnis yang punya karakteristik modal besar. Nah, padahal potensi cekungan-cekungan di Indonesia itu sangat memungkinkan migas itu sebenarnya masih bisa besar kalau masih mau diekstraktif. Nah, oleh karena itulah sebenarnya nanti bagaimana menyelaraskan ya kan penggunaan peningkatan energi baru terbarukan untuk menuju transisi energi dengan pemanfaatkan fosil energi. Kita masih punya migas, kita masih punya tambang batu bara, ya kan? Apakah 5 tahun lagi akan ditinggalkan total? Nggak mungkin juga. Oleh karena itu kan bagaimana menyelaraskan, ya kan, secara bertahap transisi energi itu dengan peningkatan energi terbarukan, sementara sumber daya fosil kita juga masih secara bijak dimanfaatkan dan dikelola, tetapi bagaimana bisa jauh lebih ramah lingkungan. Kalau RUU migas arahnya seperti itu, mantap. Saya kira masih harus didorong. Tetapi kalau RUU migas itu hanya bicara soal kelembagaan migas, soal pengusahaan migas, ya tanpa RUU pun sekarang udah jalan. Yang begitu aja. Jadi kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat atau dia dalam mekanisme yang kemudian melindungi sumber daya alam kita sendiri gitu ya. Betul. Itu mungkin tidak betul lah. Perspektif itulah ya kan yang sekarang itu masih sangat minim. Termasuk juga yang di Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba 4 tahun 2009 yang direvisi tahun 2020, direvisi lagi tahun 2025, itu hanya bicara banyak tentang pengusahaan. Betul. Dia belum berbicara tentang transisi energi, dia belum berbicara fase di mana nanti kita harus phase out dari energi fosil, dia belum berbicara tentang green energy, belum banyak. Dia masih berbicara ekstraktif, bagaimana pengusahaan, bagaimana produksi tinggi-tinggi, hanya itu. Bahwa di situ ada reklamasi, ada pasca tambang, ya ada penyelamatan lingkungan, ya iya betul juga. Tetapi belum perspektif jangka panjang dalam konteks transisi maupun peningkatan energi terbarukan. Kalau menurut Pak Bisman sebenarnya suasana batinnya anggota DPR gitu ya, legislatif ketika menyusun undang-undang ini, baik migas yang lagi dibahas maupun Minerba yang sudah revisi itu, sebenarnya melihat nggak sih perspektif dari luar yang kemudian ada kajian soal kebutuhan sumber daya alam, ada juga kajian yang kemudian menyebutkan sebenarnya negara-negara yang mendasarkan ekonominya pada sumber daya alam tidak terbukti sejahtera, kalaupun sejahtera ya sementara saja gitu. Apakah isu-isu itu masuk ke dalam anggota DPR dan kemudian menjadi landasan dalam merumuskan pasal-pasal di undang-undang itu atau masuk sih? Saya nggak ngerti gimana. Ketinggian gitu ya. Jadi di DPR itu simple saja. Simple itu maksudnya yaitulah sistem politik dan kepartian kita. Yang penting partai gitu. Elit partai udah apa kata mereka gitu. Mau dikasih masukan kayak apapun, yang berat kayak apapun, riset kayak apapun juga ya. Kayak apapun itu ya cukup jadi wacana dan diskusi. Bahkan sebagian besar kan juga tidak nyambung. Tidak nyambung itu bukan mereka bodoh, enggak juga, tetapi kan memang tidak mendalami itu secara mendalam. Mereka kan komisi bisa berganti-ganti. Basic ilmunya juga belum tentu sesuai. Experience juga belum tentu sesuai, walaupun di komisi 12 misalkan kan juga banyak yang pelaku tambang migas, tapi kan juga tidak semuanya. Artinya adalah ya kan ideal berbasic dengan keilmuan itu
tidak begitu mewarnai. Jadi Anda pun memberikan masukan itu jauh lebih bagus dengan alat dan bahasa yang sederhana. Misalkan bahasanya begini, sebaiknya begini, alasannya begini, udah begitu aja. Nah, yang lain-lain di lobby aja. Di lobby itu ini bagus, ini lobby ala masyarakat sipil maksudnya. Lebih serangan ya Pak? Iya. Serangan udara tadi. Ini ya. Itu jauh lebih bagus. Iya. Nah, itu yang juga sebenarnya nanti PR beratnya kalau misalkan RUU masyarakat ada. Itu betul. Karena bicara masyarakat adat kan bicara ruang ya, ruang hidup dan penghidupan gitu. Betul. Yang selama ini memang punya karakteristik masyarakat adat itu kan selalu kalau tidak di wilayah hutan, konservasi begitu, juga di wilayah pesisir laut yang kemudian juga itu rentan. Relatif gitu ya, relatif rentan dan itu punya keterkaitan dengan isu energi gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita harus melihat perspektif masyarakat adat dan juga kebutuhan pembangunan Indonesia dan ekonomi yang kemudian masih bergantung pada sumber daya alam. Ya, oke. Pertama energi ya. Energi ini kan sesuatu yang betul-betul penting. Bisa jadi number 1 atau nomor 2 lah setelah pangan ya. Mungkin. Karena sekarang apapun kehidupan itu butuh energi. Ini listrik kita ini energi juga kan. Ya. Kita kemana-mana juga butuh energi. Energi betapa luar biasanya. Kita 1 menit tanpa energi mati semua ini listrik misalnya. Nah, artinya itu energi. Yang kedua, kalau apa kaitannya dengan masyarakat ada, ya kan? Orang itu kan belum aware, belum peduli dengan masyarakat adat karena memang satu soal eksistensinya. Padahal masyarakat adat itu satu bahwa ya dia secara konstitusi mendapatkan eksistensi, dilindungi secara konstitusi. Yang kedua secara sosiologis sepanjang dia masih hidup, ya dia itu mestinya juga eksis, ya kan? Nah yang berikutnya ini kebijakan, policy, baik itu regulasi, perda, undang-undang, itulah yang kadang-kadang yang belum banyak melindungi masyarakat. Apa kaitannya dengan energi? Kaitannya dengan energi, satu energi itu tadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan, ya kan? Sedangkan masyarakat adat itu image-nya, kondisi sementara itu masyarakat termarginalkan, terpinggirkan. Yang sebenarnya satu yang dibutuhkan adalah pengakuan, perlindungan, ya kan? Ruang untuk berpartisipasi. Ya. Dalam konteks energi ini ada 2 yang bisa kita potret. Pertama di hulu. Di hulu itu masyarakat adat dia bisa berposisi sebagai subjek, bisa juga berposisi sebagai objek. Yang sementara ini lebih banyak sebagai objek. Kenapa? Karena pembangkit energi, sumber-sumber energi, penguasaan sumber daya alam itu pasti akan terdampak kepada masyarakat adat. Lokasi tambang, lokasi batu bara, pembangkit listrik itu kan di pinggir-pinggiran, di hutan-hutan. Artinya dalam konteks itu dia sebagai objek. Nah, yang kedua sebagai objek juga pembangkit listrik, tambang yang dihasilkan terdampak kepada mereka. Hasilnya tidak untuk mereka. Itu. Boleh dong listrik yang dihasilkan mestinya juga untuk mereka. Tentunya listrik malah enggak ya. Ya, tentunya listrik yang mestinya gitu. Tapi kan listrik itu ditransfer ke tempat yang lain. Artinya dalam konteks ini sebagai objek pun dia juga kurang beruntung. Nah, sebagai subjek semestinya adalah bahwa tempat lokasi di mana dia berada itu beririsan dengan lokasi-lokasi energi, pertambangan, sumber daya alam. Bagaimana satu ruang dia untuk tetap eksis dan berpartisipasi. Itu yang kayaknya susah, Pak. Kami susah, tetapi mungkin. Iya. Itu karena kalau kami kadang-kadang di lingkungan para pelaku usaha, kalau mereka itu tanda kutip ada masalah dengan masyarakat setempat, mereka juga pusing kok. Artinya apa? Sebenarnya eksistensinya itu ada. Betul. Dan eksis hanya soal bagaimana mengorganize atau mungkin soal cara. Nah, gitu loh. Oke. Kayaknya menarik nih. Kalau Pak Bisman pernah melihat praktek baik itu tidak? Karena kalau di wilayah kami nih Pak, ini kan kami ada di Flores juga ya, dan itu memang banyak sekali pembangunan geotermal dan sudah terbukti sangat mempengaruhi terhadap
bapak, mama-mama atau ibu yang kemudian berladang, kemudian tidak bisa panen cengkeh segala macam gitu. Jadi dalam waktu 2 tahun itu sudah nggak ada yang tumbuh lagi tuh, nggak bisa panen. Nah, dalam arti tetapi kan kita juga selalu bergerak di situ ya. Bagaimana sih cara mempengaruhi, kemudian sebetulnya ada nggak sih wilayah atau ruang di mana masyarakat terutama yang dekat atau sudah pun terdampak untuk bisa menjadi lebih aktif nih dalam posisi seperti itu, atau pada kita kan sudah mau transisi energi gitu ya, dalam ranah itu tuh sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Oke. Contoh aja ya, contoh pada hal yang berbeda di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, terutama di industri pertambangan itu. Di tambang itu sebelum masa operasi produksi atau eksploitasi ada kewajiban untuk melakukan pembebasan tanah, melakukan penguasaan atas tanah oleh pelaku usaha yang bisa dilakukan secara serentak maupun secara bertahap, ya kan? Apa yang dilakukan dulu itu lebih banyak pembebasan itu beli putus. Pokoknya punya masyarakat, misalkan saya punya tambang 1.000 hektar, ya kan? Ya 1.000 hektar itu saya beli putus, punya masyarakat tak beli misalkan itu, ya kan? Nah, tetapi kan boleh tidak sekaligus, boleh bertahap. Karena boleh bertahap itu ya sekarang saya hanya membebaskan taruhlah 200 hektar. Yang 800 sekarang ini masyarakat sudah pintar. Dia kadang-kadang tidak mau dibeli putus. Tetapi bagaimana dia bisa juga mengikut berpartisipasi dalam bisnis itu. Jadi ada yang minta bagi hasil, tanda kutip ada yang minta participating interest, tanda kutip ada yang minta saham. Artinya apa? Masyarakat sekitar, ya kan? Dia udah tahu nih 200 hektar kan sudah dilakukan pengusahaan, untung. Berarti untuk hektar yang ke-300 dan seterusnya kan sudah untung. Kalau saya dibeli murah nih, ya kalau begitu bagi hasil. Nah, artinya sepanjang itu dilakukan dengan fair, lumayan bagus. Artinya apa? Masyarakat mendapatkan hasil secara langsung, masyarakat berpartisipasi atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya, dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerahnya. Kalau saya beli kan sudah selesai, urusan itu selesai dengan dapat uang itu. Tapi kalau dia ikut berpartisipasi, maka dia masih bisa bertanggung jawab. Itu juga meminimalisir dalam konteks kerusakan sumber daya alamnya, hutan dan lain sebagainya. Nah, tinggal ya kan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat adat yang tanda kutip image prototipenya itu kan terbelakang, tidak berpendidikan, ya kan. Itu salah satu haknya kan itu tadi, informed consent, mendapatkan informasi untuk dia bisa mengambil keputusan, ya kan, free prior informed consent. Sepanjang itu diterapkan, ya kan, sangat mungkin masyarakat adat. Tapi jarang dilakukan loh Pak itu Pak. Malah tidak ada Pak. Kalau tidak ada alat pemaksa, ya bagaimana mungkin? Ya. Tapi kan kadang pelakunya negara. Itulah ya. Itu betul ya. Oleh karena itu kita harus menciptakan sesuatu yang memungkinkan memaksa. Contoh-contoh misalkan yang masih belum berhasil, ya kan, perdagangan karbon. Ini kan masih seret karena kan belum ada alat pemaksanya. Masa saya selaku pelaku Amerika ada pelaku usaha sadar menunggu sadar ini kan cuan bro, gitu loh. Nah, sama juga yang di pinggiran itu prinsip para pelaku usaha kan dapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal setipis-tipisnya. Kalau bisa tipu-tipu kenapa dia dilakukan gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa dilawan satu bagaimana memperkuat mereka, yang kedua bagaimana menciptakan ekosistem menjadi alat pemaksa, ya kan, untuk ya itu harus dilakukan. Sama juga kita kenapa kok sehari ini angka bauran energi kita kan nggak bergerak dari 13%. Yang kata Pak Prabowo 2030 100% ini nggak mungkin sudah. 2060 100% aja nggak mungkin ambilnya. Tapi kita semangatnya kita ambil. Kenapa kok itu berat? Salah satunya pemaksa tadi. Belum ada. Ya kan mahal investasi di energi terbarukan. Sementara masih ada yang murah batu bara. Ini kenapa harus ada yang mahal kalau ada yang lebih murah? Artinya apa? Untuk sadar berat. Oleh karena itu harus ada pemaksa, ya kan? Negara inilah sebenarnya punya instrumen untuk menjadi alat pemaksa. Tinggal regulasi tadi ya. Yes, exactly, betul. Ya kan? Tinggal bagaimana menciptakan hal besar-besar dari regulasi dan berbagai macamnya. Salah satunya nanti kan kita bisa menciptakan suatu mekanisme sistem
bagaimana ada indikator-indikator tertentu yang itu gampang diketahui oleh masyarakat sekitar. Sudah dilakukan nggak ini? Belum, berarti salah. Oke, kalau salah berarti dia harus kemana kontaknya dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Untuk bagus 100% masih berat, tapi paling enggak dia sudah punya kesadaran bahwa gua dikerjain ini, ya. Bahwa masyarakat adat itu sadar bahwa ini ada yang tidak adil, ini ada yang tidak tepat, ini ada yang tidak proporsional. Tahu dulu. Yang mau jadi masalah itu mereka nggak tahu. Bertahun-tahun sumber daya alamnya dikeruk dan hanya dikasih CSR dikit-dikit. Ya, dia sembako selesai sudah, dia merasa tidak ada yang didolimi misalnya. Itu kan nggak apa-apa. Nah, tahu itu kan menjadi penting itu sebenarnya. Memang seringkali ada selain regulasi juga memastikan negara memberikan pendidikan yang cukup kepada masyarakat adat. Betul. Itu kan juga tantangan untuk Pak Bisman. Betul. Tapi sudah ada contoh berhasilnya. Bali ya. Bali hari ini ada geothermal nggak? Tidak ada. Saya memberikan geothermal itu dibanding industri yang lain itu relatif lebih ramah lingkungan. Relatif ya, ini perdebatan. Dibanding tambang maksudnya. Yang tambang batu bara mengeruk misalnya, atau migas itu kan menyedot. Nah, geothermal itu kan yang diambil kan uapnya kan dari perut bumi, uap panasnya. Uap itulah yang menggerakkan turbin untuk listrik. Artinya sebenarnya kalau ada proyek geothermal secara lingkungan itu kerusakannya jauh lebih minim dibanding yang lain. Nah, itu geothermal. Nah, masalahnya Bali termasuk yang punya banyak geothermal. Ya kan? Sampai hari ini kan nggak ada geothermal di Bali. Jadi potensinya ada, cuma tidak. Betul. Suatu ketika kami pernah ketemu dengan Pak Gubernur. Saya tanya, kita belikan geothermal bagus, aman bagi lingkungan. Jawabannya hanya begini, geothermal itu adanya di gunung. Bagi orang Bali gunung itu suci. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Selesai. Yang gitu kan? Selesai. Nah, artinya sampai hari ini hak masyarakat adat terkait itu kan dihormati gitu loh, masih berhasil. Nggak tahu ke depan kan gitu loh. Nah, yang begini-begini ini sebenarnya bisa menjadi potret yang lain yang tadi dikatakan Mas Arif, misalkan ada sesuatu yang terkait dengan religiusitas dan itu harus dihormati karena bagian dari kekayaan, kearifan dan kekayaan lokal di masyarakat, ya kan? Nah, itulah yang sebenarnya, ya kan? Hak pertama terhadap masyarakat adat. Apa itu? Pengakuan. Pengakuan itu ya termasuk dengan ritual budaya dan aspek sosiologis keberadaan dia. Tapi ini investor datang dia nggak ngakui. Maksudnya apa-apaan ini ya? Itulah sebenarnya aspek pengakuan itu bagaimana bahwa nilai-nilai itu diakui dan dihormati. Kenapa kok di Bali bisa? Ya karena di Bali satu masih banyak kekuatan yang melindungi itu. Baik itu dari daerah, dari negara, masyarakat agamanya juga kuat. Nah, sementara di tempat lain bisa jadi tidak sekuat itu. Sehingga apa? Kalau ada seperti itu bagi pelaku usaha, ini masalah. Kan rata-rata masyarakat adat kecil-kecil ya kelompoknya, komunitasnya. Dan dia scattered kemudian tersembunyi di mana-mana gitu. Nah, oleh karena itu perspektifnya harus lebih bijak, lebih proporsional. Jangan hitam putih. Hitam putih itu maksudnya begini. Jangan 100% pelaku usaha, jangan 100% menolak usaha. Karena menolak pun ini kan juga kemajuan perkembangan kan. Ya prinsipnya usaha itu sah-sah saja sepanjang tidak merusak alam lingkungan dan sepanjang sesuai dengan aturan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ruang dialog inilah yang perlu, bahwa usaha jalan tapi bagaimana perlindungan masyarakat adat itu dengan batas-batas tertentu yang disepakati masih hidup. Sebab kalau hitam putih menang kalah itu hanya soal waktu kok. Nggak bisa hari ini, tahun depan nunggu nanti ahli warisnya. Jadinya apa? Hanya soal kesempatan aja, saling mendukung. Not fair. Lebih baik saling mengalah. Saling mengalah itu maksudnya saling mengurangi. Yang pelaku usaha silakan berusaha, tetapi tidak boleh se-ekstrim atau se-ekspansif itu. Yang masyarakat adat kan tidak pula menolak kemodernan dan perkembangan kan. Tetapi tetap hak yang paling fundamental juga masih dipertahankan. Nah, itulah yang harus dirumuskan. Padahal apa bisa kompromi, padahal apa yang memang harus tetap strict gitu dijaga. Betul. Artinya inilah definisi pembangunan berkelanjutan ya Pak Bisman. Yes. Bagaimana kemudian melihat perspektif pembangunan tidak hanya
selesai pada generasi ini atau selesai pada momen ini, tapi juga berkelanjutan ke depan gitu. Betul. Bicara soal pembangunan berkelanjutan kan tadi Pak Bisman sempat sebut di awal, negara sedang mencoba mengoptimalkan dengan RUU energi baru terbarukan, terus kemudian yang paling baru juga kemarin baru disahkan Prolegnas RUU perubahan iklim. Betul. Nah, menurut Pak Bisman sebenarnya Indonesia ini punya nggak sih modal untuk sepenuhnya berganti dari energi fosil ke energi baru terbarukan? Kalau kita lihat dari modalnya di Indonesia. Kalau dari resource sangat mungkin, sangat punya. Kita punya banyak jenis dan kapasitasnya besar. Mulai dari matahari, angin, laut, biomasa dan lain sebagainya. Gas masuk fosil. Ya, itu kita punya. Tetapi yang harus diingat itu adalah investasi untuk mengembangkan itu mahal. Contoh misalkan matahari, solar cell itu mahal. Ya kan, mahalnya. Baterainya ya Mas. Nah, betul, mahal. Tetapi kan mahal itu bisa disiasati. Jadi problem pertama itu di mahal investasinya. Problem kedua itu di harga jual. Hari ini menurut undang-undang yang bisa menjual listrik ke konsumen itu hanya PLN. Hanya BUMN. Artinya kalau ada IPP, ada perusahaan listrik swasta, itu dia tetap akan menjual ke PLN. Masalahnya PLN akan membeli harga karena dia single bayar, suka-suka dia lah. Monopoli gitu. Ukurannya apa? Ukuran harga batu bara. Ya kan, yang kira-kira 15 sen dolar per kilowatt hour gitu loh. Itu nggak masuk. Karena untuk geothermal, solar cell itu bisa sampai 10-11 sen misalkan per kilo. Geothermal juga masih di atas. Artinya ya dari aspek bisnis nggak masuk. Siapa yang mau jual rugi? Nah, oleh karena itu, disitulah negara harus hadir. Ya kan? Satu, dengan insentif, dengan kebijakan. Dua, ya kan? Ya dengan bagaimana mengatur harga yang dari bisnis to bisnis juga hadir. Nah, kalau itu dilakukan, ya investasi akan masuk. Kenapa? Ya dia akan jual untung. Kalau jual rugi, enggak masuk. Gitu kan. Yang kedua, memang tata kelola ketenaga listrikan harus diperbaiki. Ya kan? Ya hari ini kan Jawa Bali oversupply. Tapi kan bayarnya tetap full. Siapa yang bayar? Negara. Subsidi ya. Sementara di daerah-daerah remote masih kekurangan listrik. Nah, untuk mentransmisi listrik dari satu tempat ke tempat yang lain kan tidak semudah itu. Artinya apa? Artinya dari ini aspek tata kelola. Jadi sebenarnya kita sangat punya modal, sangat punya resource untuk peningkatan energi terbarukan. Sangat mungkin. Ya kan, hanya soal bagaimana mengakselerasi. Dan justru malah, sorry Pak, itu jadi kemudian menjadikan keadilan energi ya. Tadi misalnya Pak Bisman menyebutkan kalau kita mau mentransfer dari Jawa ke luar Jawa itu kan teknologinya dan prosesnya mahal ya. Betul. Ketika pakai energi baru terbarukan kan kita pakai solar panel, solar cell. Betul. Dan itu bisa secara mandiri dilakukan di luar Jawa. Betul. Di listrik itu ada off grid, ada on grid ya kan. Jadi ada yang masuk ke jaringan PLN, ada yang juga jaringan-jaringan mandiri. Ini soal pilihan, semua ada plus minusnya. Di beberapa lokasi NTT itu kan off grid karena dia secara mandiri beberapa kakak menggunakan solar cell. Ya. Bagus, cuman memang maintenance-nya agak juga sering rusak juga katanya. Betul, ya kan, artinya perawatannya. Artinya kan semua ada masalah, tapi masalah itu sebenarnya sepanjang bisa dilakukan penanganan sebenarnya juga tertangani. Nah, oleh karena itu sebenarnya karena kita punya kaya sumber daya alam dan sumber daya energi macam-macam, itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan masing-masing daerah. Wilayah. Ya. Tapi kita punya problem besar. Problem besarnya itu adalah, ini yang anehnya juga. Di undang-undang kita, undang-undang pemerintahan daerah maupun undang-undang energi, undang-undang minerba maupun undang-undang itu urusan migas itu 100% sentralisasi. Migas. Urusan tambang itu kalau menurut undang-undang 100% sentralisasi. Tetapi melalui Perpres 55 tahun 2022, sebagian izin tambang itu didesentralisasi hanya ke provinsi. Sedangkan untuk energi itu sama juga.
sentralisasi dan hanya di provinsi. Kabupaten kota tidak punya kewenangan urusan pemerintahan di bidang energi. Artinya apa? Artinya mereka tidak bisa menggunakan kegiatan bidang energi, tidak bisa melakukan proyek, tidak melakukan pembinaan, pengawasan nggak bisa. Padahal energi ini urusan semua pihak, semua stakeholder dan di berbagai macam lapisan level. Nah, semestinya memang perlu dilakukan review, judicial review, bisa judicial review, bisa juga legislative review, bahwa sebenarnya urusan energi itu bisa di kabupaten kota, bisa di provinsi, bisa juga di pusat. Ya kan? Bahkan saya juga sebenarnya termasuk yang mendorong urusan tambang maupun migas, libatkanlah daerah. Ini justru tambang yang IPR mau ditarik lagi ke pusat. Gitu. Kenapa? Ya agar daerah itu punya ruang partisipasi. Dan itu dilindungi pasal 18B ayat 3 bahwa pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan secara adil dan berimbang antara pusat dan daerah. Artinya apa sebenarnya? Semakin ini banyak yang mengelola, daerah berpartisipasi semakin bagus. Cuman kita kan punya pengalaman dulu kan izin di daerah semua, sentralisasi ya Pak. Ya kan. Setelah itu di daerah dijual semua kan, mau pilkada sampai terbitlah 11.000 IU, ya kan. Setelah diverifikasi di namanya CNC Clear and Clean di tahun 2017-18 hanya tinggal 5.000 sekian, ya kan. Sekarang masuk ke Modi hanya tinggal 4.000 sekian. Artinya apa? 6.000-7.000 itu IUP abal-abal atau IUP yang memang bermasalah. Kalau itu kan memang permasalahan bangsa, korupsi, kolusi di level manapun kan bisa terjadi. Emang di daerah aja yang korupsi, di semua tempat juga benar. Itu soal permasalahannya. Jangan pula karena tikusnya terus lumbungnya dibakar gitu loh. Ternyata lumbungnya yang berpindah. Itu pusat juga banyak yang ditangkapin itu pula gitu loh. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita harus fair melihat. Gitu loh. Jadi harus memastikan desentralisasi itu ada ruang partisipasi dari daerah, Pak ya. Betul. Karena misalnya tadi ngomong energi, migas dan sebagainya kan kita bicara wilayah. Betul. Ketika wilayah itu ditetapkan oleh pusat, sementara pusat tidak memahami konteks di wilayah itu, apakah itu hutan adat, apakah itu wilayah yang kemudian strategis, ruang terbuka hijau dan sebagainya, akhirnya karena memang itu kebijakan pusat tuh. Betul. Itulah yang kemudian memang ada beberapa kajian yang menyebut proyek strategis nasional itu akhirnya mengubah lanskap itu semua, Pak. Karena memang perspektifnya dari nasional, tidak pernah melihat perspektif daerah. Betul. Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar kalau untuk sentralisasi. Kalau semua urusan di urusan Jakarta itu terlalu besar. Sekarang bayangin hanya IPR aja misalkan dulu kan harus pusat. Untuk misalkan konsultasi keuangan desa aja harus ke pusat. Tapi ternyata orang daerah juga menikmati itu karena dia bisa SPPD ke Jakarta itu. Jadi orang pusat suka menguasai, orang daerah suka memohon juga gitu loh. Padahal Indonesia ini terlalu luas dan beragam sehingga kalau sentralisasi itu berisiko. Ya kan? Kos terlalu tinggi, potensi terjadi disparitas terlalu tinggi dan potensi tadi itu kreativitas daerah itu juga menjadi hilang. Salah satunya ya kan masyarakat adat. Ya kan? Kalau itu diperhatikan oleh pemerintah pusat tadi itu terlalu jauh, teropongnya itu kejauhan melihat Maluku Utara misalkan, terlalu jauh misalkan melihat Flores. Ya. Tapi kalau misalkan itu bisa dikelola melalui ibu kota provinsi kabupaten, mungkin eksistensi masyarakat adat, masyarakat terpinggirkan, masyarakat yang di daerah-daerah terluar itu bisa jadi akan jauh lebih punya perhatian. Itu idealnya ya Pak ya. Betul. Pemerintah pusat hadir. Dengan pembinaan, pengawasan, dana, betul, ya kan? Iya karena gitu. Hasil kajiannya Komnas HAM Pak, justru melihat kalau PSN itu relatif merugikan begitu ya, merugikan masyarakat lokal, salah satu juga masyarakat adat karena itu seringkali perspektifnya melihat hanya dari nasional, izinnya dari nasional, sampai sana ternyata ada wilayah adat tuh. Akhirnya kan banyak konflik agraria kan memang hubungannya antara negara dan masyarakat adat. Ya kalau PSN yang kemarin itu modus. Nah, bagaimana memastikan Pak pembangunan yang kemudian
berbasis jadi kan di sisi lain kan pembangunan untuk menciptakan kedaulatan energi, kedaulatan pangan dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi tidak meninggalkan esensi sesungguhnya bahwa negara hadir itu untuk melindungi dan memastikan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Gimana Pak? Itu tantangannya? Ya betul, itu tantangan yang sangat berat, tetapi sangat mungkin dilakukan. Masyarakat adat, termasuk masyarakat Bikani kan sebenarnya yang dibutuhkan nggak banyak-banyak banget. Satu, diakui. Diakui dengan segala macam. Yang kedua adalah memberikan ruang, dilindungi dulu. Terus memberikan ruang partisipasi. Ya kan? Nah, disitulah sebenarnya itu peran sebagai subjek dalam development dia subjek, ya kan? Nah, pada saat dia sudah diakui, dilindungi dan dibuka ruang partisipasi, maka saat itulah sebenarnya pembangunan itu bisa selaras dengan lingkungan, bisa selaras dengan masyarakat di sekitar. Memang lebih capek, kan harus dialog lama pula ini. Mending stempel PSN gusur. Nah, oleh kan itu, ya kan? Ya, yang namanya sesuatu yang ideal, yang bagus ya memang proses. Oleh karena itu tugas kita adalah salah satunya memberikan kesadaran dan alat pemaksa bahwa negara, pemerintah justru jangan menjadi pelaku yang menegasikan hak-haknya masyarakat adat. Karena negara ini lain punya instrumen undang-undang, punya instrumen aparatur, punya instrumen berbagai macam hal. Kalau negara tidak melindungi dan mengakui, justru menjadi pelaku, mengeri pula kita ingin aja gitu. Gitu kira-kira. Kalau dalam konteks kan Pak Bisman juga menjadi direktur eksekutifnya Pusat gitu ya. Kalau dalam kajian-kajian organisasi Bapak gitu ya, pernah tidak kemudian kira-kira apa sih bentuk yang ideal ketika kita menyusun sebuah regulasi gitu ya? Kalau tadi disebut ya Indonesia memang terlalu besar, terlalu luas untuk ditangani sendiri oleh pusat gitu ya. Ada nggak sih bentuk-bentuk ideal gitu yang memastikan bahwa ya masyarakat yang terdampak oleh pembangunan itu tadi, apalagi tentang energi ataupun migas gitu ya, itu ternyata bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Itu pun sebetulnya kan kita sudah uji coba ya. Kalau dulu sentralisasi, kemudian desentralisasi, kemudian sentralisasi. Betul. Nah itu kan semua sudah diuji coba tuh. Tapi kalau tadi sudah kita nyebut isu korupsi gitu ya, itu kan sebetulnya akar masalah. Nah kalau dalam pandangan Bapak gitu ya, kira-kira seperti apa sih biar regulasi yang ideal tentang mengatur hal-hal seperti ini Pak? Oke. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 pasal 14 ayat 2 itu ada pasal begini. Urusan pemerintahan di bidang migas pusat, urusan pemerintahan di bidang hutan, tambang pusat dan provinsi, energi pusat dan provinsi. Energi itu hanya bisa sampai kota dan kabupaten hanya di undang-undang geotermal, undang-undang panas bumi. Nah, saat itu saya tanya, apa alasan akademiknya? Kok daerah itu tidak bisa mengelola migas atau bahkan tidak bisa mengelola tambang? Nggak ada yang bisa jawab. Mas, artinya begini. Artinya bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, antara kota, kabupaten, provinsi dan pusat itu adalah soal pilihan-pilihan kan, ya kan? Karena soal pilihan-pilihan berarti tergantung political will-nya. Nah, oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya bagaimana ya? Menurut kami pertama adalah pembagian urusan pemerintahan yang proporsional dan berimbang. Kalau hari ini menurut saya tidak berimbang karena terlalu sentralistik. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam? Sumber daya alam itu sangat terkait dengan masyarakat adat. Kalau sudah proporsional dan berimbang, misalkan daerah itu punya urusan atau kewenangan, baru nanti daerah itu menurunkan lagi di daerahnya lagi. Apa itu? Desa. Kalau kabupaten punya urusan pemerintahan, maka kabupaten itu bisa mendelegasikan sebagian urusannya kepada desa. Sehingga desa itu nanti akan menjadi sebuah pemerintahan di tingkat yang otonom juga. Nah, desa inilah yang nanti akan terdekat dengan kelompok-kelompok society di paling bawah dengan masyarakat adat. Nah, disitulah sebenarnya eksistensi dia akan terbuang ruang partisipasinya. Karena kalau dilihat oleh sesuatu yang kecil itu bisa nampak besar. Tapi kalau sesuatu kecil dilihat sesuatu yang besar banget oleh negara di Jakarta ini, nggak kelihatan. Kecil. Nah, oleh karena itu salah satu formula pertama yang bisa dilakukan
pembagian urusan pemerintahan secara berimbang antara pusat dan daerah. Soal sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu yang langsung akan berpengaruh pada masyarakat adat. Baru setelah itulah ya kan nanti masyarakat adat, masyarakat terpinggirkan diberikan ruang atas hak dia, gitu kan, untuk pengakuan, untuk perlindungan, untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaan maupun terakhir ya dalam menikmati hasilnya. Ruang partisipasi inilah yang harus dirumuskan. Ya kan, saya kira teman-teman di kementerian dan lain sebagainya pasti sudah memikirkan itu, ya kan? Karena beda lokasi, beda masyarakat adat, beda karakteristiknya, pengen itu. Nah, tinggal bagaimana kita dampingi, kita fasilitasi. Kalau nggak ada pendampingan, nggak ada fasilitasi, ditipu-tipu lagi. Dan negara juga harus memaksa ya Pak. Tadi kalau Pak Bisman menyebutkan harus ada instrumen pemaksa. Tadi misalnya usul dari Pak Bisman kan kemudian membagi secara proporsional. Nah kemarin kan waktu di awal reformasi kan kita juga sudah mencoba membagi. Tapi kemudian ada efek yang kemudian mereka menarik kembali. Jadi efeknya ini kita juga harus tekan ya Pak ya. Misalnya ada penegakan hukumnya harus diperbarui dong. Betul. Ada dua hal yang paling pentingnya. Pertama, masyarakat adat itu ada di konstitusi dilindungi. Yang kedua, masyarakat adat itu juga bagian dari hak asasi manusia. Tapi kan nggak keren kayaknya masyarakat adat terkait HAM. HAM itu lebih banyak terkait dengan politik, terkait dengan, oleh karena itu tinggal bagaimana peran dan positioning masyarakat adat dalam konstitusi yang sudah ada itu, maupun dalam instrumen HAM yang juga sudah diakui secara global, dimunculkan, dikuatkan menjadi isu yang mainstream, gitu. Sehingga kalau suatu ketika ada perjuangan masyarakat adat itu tidak dianggap mengada-ngada, tidak dianggap lebih. Ya memang sudah ada, gitu loh. Ya memang sudah semestinya. Karena apa? Ya karena dia lahir dulu di negara ini bisa betul. Gitu loh. Pemilik sejati. Pemilik sejati. Jadi kalau sekarang perspektifnya masyarakat adat itu bereaksi, kalau kita di komunitas pelaku usaha rese ini ganggu proyek, ini ganggu pembangunan, padahal dia ada duluan. Nah, perspektif itulah yang sebenarnya harus dibangun. Kalau kalimat rese, kalimat mengganggu itu keluar, maka sah saya atau sah dia digusur, sah dia diabaikan. Dia punya instrumen kekuatan kok, punya modal, punya kekuatan, punya ormas, punya preman, punya senjata yang gitu. Nah, perspektif itulah yang semestinya harus dibangun. Iya, political will tadi juga penting, Pak. Betul. Saya kan banyak juga punya komunitas teman-teman di pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisnis, termasuk di tambang, kalau sudah mendapatkan IU, mendapatkan IPPKH, sekarang namanya apa? PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, punya modal, seakan-akan sah itu untuk apapun yang ada di situ. Ya. Surat sakti ya Pak? Itulah ya kan. Padahal izin-izin itu kan instrumen dari negara untuk dia boleh melakukan pengusahaan di lokasi itu. Ya kan? Bukan penggusuran. Yes, betul. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus juga baik dari negara, pelaku usaha maupun dari civil society-nya ya harus bisa klik pemahaman tentang ini. Apalagi di pasal 169 Undang-Undang Minerba dan Undang Cipta Kerja. Itu ngeri itu. Itu pasal yang sangat potensial untuk dilakukan kriminalisasi. Bunyinya kira-kira begini. Barang siapa mengganggu, menghalangi pengusahaan pertambangan diancam hukuman bla bla bla. Coba tafsirkan mengganggu. Menghalangi. Enggak ada tafsirnya Pak itu Pak. Ya kan suka-suka Pak Polisi kan. Tapi penjelasan dari pasal itu nggak ada ya Pak? Nggak ada, kan penjelasannya ada, cukup jelas. Tapi kan bentuknya penjelasannya cukup jelas. Itu kan rawan terjadi. Artinya kalau misalkan jangan-jangan orang karena kena limbah misalkan tambang terus protes itu dianggap mengganggu, menghalangi. Artinya instrumen legislasi kalau kita baca hal itu jelas tidak berpihak kepada civil society, jelas tidak berpihak kepada masyarakat, itu jelas berpihak kepada pelaku usaha. Cuman kita berharap penggunaannya tidak semena-mena.
Nah, yang begini-gini mestinya harus disisir sehingga konsentrasi kita nanti tidak hanya RUU masyarakat adat, tetapi bisa jadi undang-undang lain yang sebenarnya ada masyarakat adat. Banyak. Ya. Tapi jangan berharap kepada RUU masyarakat adat. Itu instrumen. Inisiatornya DPD. Sampai hari ini belum ada sejarah RUU dari DPD itu lolos. Ya. Kalau saran kita sih sebenarnya kalau bisa dioper inisiatifnya pemerintah jauh lebih bagus. Sudah. Atau bagaimana mencoba memainstream masyarakat adat ke undang-undang yang dibahas gitu ya, misalnya kayak terkait bisa, betul. Pasti ada perspektif masyarakat. Cukup satu pasal aja, satu bab, ya kan, bahwa ada instrumen masyarakat adat. Jadi nanti kan tuntutan besar kan untuk ESG kan, ya kan. Nah, di situ kan juga ada masyarakat, ya kan. Tambang, migas, termasuk energi terbarukan, ya kan, mungkin ada bab atau pasal tertentu yang tidak harus banyak, tetapi paling tidak itu menjadi instrumen untuk perlindungan masyarakat. Itu juga mungkin, ya kan, bisa melalui undang-undang sektor, bahwa nanti juga ada RUU masyarakat adat itu juga hadir dan lahir juga bagus juga. Iya. Jadi akhirnya selain juga khusus undang-undang masyarakat adat, tapi juga ada bagaimana mainstream masyarakat adat ke pasal-pasal. Jadi triknya kalau untuk RUU masyarakat adat, kalau hari ini masih DPD nggak selesai. Triknya satu, kita dorong untuk dipindah ke pemerintah. Inisiatifnya pemerintah mungkin Kementerian Kebudayaan mungkin, ya kan, atau HAM atau Kementerian Hukum misalnya. Yang kedua, kalau ke DPR. Kalau ke DPR jangan di komisi. Balik. Itu lebih cepat. Kalau misalkan ini balik yang pegang lebih cepat. Kalau di komisi agak lama juga. Itu. Tapi kalau secara menyeluruh sebenarnya lebih cepat di pemerintah. Karena kalau pemerintah yang nyusun kan DPR bikin tim. Jadi tinggal pembahasan. Tapi kalau DPR yang nyusun, nanti kan pemerintah bikin tim. Artinya perdebatannya DPR itu ada 2 kali. Di penyusunan dan di pembahasan. Di penyusunan dia sudah antar fraksi, di pembahasan dia nanti dengan pemerintah. Tapi prakteknya kan antar fraksi pun juga masih melakukan pembahasan. Beda dengan undang-undang yang sudah tanda kutip by order yang dibalik-balik itu. Cepet itu undang-undang KPK, undang-undang omnibus law, undang-undang semua itu cepat. Nah, makanya kalau kita bisa dengan teman-teman baru, misalkan bagaimana undang-undang masyarakat adat, bolehlah undang-undang lain itu yang silahkan juga kita, tapi yang masyarakat adat ini menjadi concern cepat. Itu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Pak, karena waktunya udah lumayan panjang kita diskusinya, karena selalu menarik diskusi dengan narasumber yang punya perspektif luas gitu. Akhir-akhir ini kan baru ada demo yang kemudian tagline-nya adalah Reset Indonesia. Terus kemudian kan booming 17+8 gitu ya. Kalau Pak Bisman misalnya dari perspektif isu yang kemudian kita bahas tadi, energi, terus kemudian masyarakat adat, terus kemudian isu lingkungan juga. Kira-kira satu poin yang kemudian perlu ditambahkan di dalam 17+8. Kebetulan di 8 ini kan yang jangka menengah, dan belum ada isu soal energi, belum ada soal inklusi masyarakat adat dan sebagainya. Kira-kira apa sih yang perlu direset dari Indonesia ini terkait dengan isu itu? Ada contoh misalkan ada isu bubarkan DPR, ya kan? Terus kalau di kalangan tambang kan ada isu tolak tambang. Kalau kami melihatnya itu ada ekspresi kemarahan, kekesalan. Kalau bubarkan DPR yang berarti kan kekesalan pada DPR. Kalau tolak tambang itu kan berarti ya daripada tambang merusak lebih baik ditolak. Walaupun nggak mungkin ya Pak ya, sekarang ini semua ada unsur tambangnya kok, dibutuhkan. Tapi kita hormati teman-teman yang kampanye tolak tambang, itu adalah bagian dari ekspresi daripada merusak lebih baik ditolak, kira-kira begitu. Sehingga kita akan lebih bisa melakukan pengawasan dan pemanfaatan dengan benar. Nah, oleh karena itu kalau dengan terkait energi dan pertambangan sebenarnya agak ngeri juga. Contoh kecil misalnya gini, ukuran kita di tambang, misalnya tambang itu kan tahun 2024 itu masuk ke APBN 174 triliun. Sebelum-sebelumnya kecil, bahkan 2022 itu hanya sekitar 70-an triliun. Padahal hitung saja dari batu bara saja, batu bara kita itu kan tahun lalu 900 juta metrik ton. Kali harga normal taruhlah $150 per
metrik ton. Itu udah ribuan triliun. Tapi masuk APBN kan hanya sekitar 174 triliun. Artinya apa dalam konteks ini? Ya nggak salah-salah banget yang dikatakan Prof. Mahfud MD waktu dia jadi Menko Polhukam. Bahwa kalau pengelolaan tambang benar, tidak dikorupsi, itu rakyat bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan. Walaupun lebih, tapi ya nggak salah. Masuk akal gitu ya. Yang ingin saya katakan, kalau pengelolaan tambang, pengelolaan migas, sumber daya alam itu benar, urusan negara ini selesai. Kalau benar ya. Kita perlu ngubah pajak dulu kita. Selesai, yakin kita nggak akan bertarung, kita nggak akan ada 17 plus enggak. Selesai, karena apa? Masyarakat sejahtera. Jadi penyakit kita yang utama itu sebenarnya korupsi. Mau pemilu pakai sistem apapun, kalau masih ada korupsi, sama aja. Korupsi aja satu kata, tuntaskan. Gitu Mas Arif. Kalau dari saya sudah cukup, saya cukup banyak belajar gitu ya. Kita merasa tercerahkan hari ini gitu. Karena melihat keterkaitan antar isu kemudian RUU gitu. Jadi kita pengen melihat sebetulnya karena kita punya banyak program gitu di dalam masyarakat adat. Jadi kita merasa selalu ada keterkaitan antara isu energi gitu ya, pertambangan ini tadi, kemudian masyarakat adat, kemudian mereka juga terdampak atas lingkungan gitu. Jadi kayak diskusi-diskusi ini saya rasa cukup banyak membuka wawasan juga, karena jarang ada yang mengaitkan antara seperti apa sih keterkaitan masyarakat adat kok sama perubahan iklim tadi misalnya. Padahal banyak tradisi tadi gitu ya, dan mereka juga terdampak, tetapi kan tidak banyak yang mendiskusikan itu secara langsung. Ngomongin energi sendiri, ngomongin masyarakat adat sendiri, dan itu hal-hal yang kayaknya bagus untuk dimulai sekarang gitu Pak. Jadi kami sangat berterima kasih gitu ya Rip ya. Dan satu catatan juga Wid, bagaimana kemudian harus utamakan isu masyarakat adat. Betul, sektor tadi yang tadi Pak Bisman bilang gitu. Betul, ya. Penting. Ngomongin energi ada masyarakat adat. Betul. Ngomongin migas ada masyarakat adat. Betul. Ngomongin EBT ada masyarakat adat. Ternyata ada juga. Masyarakat adat di mana-mana begitu ya. Jadi bagaimana kemudian bangun serangan udara, darat dan juga bawah tanah. Itu ada nafas masyarakat adat. Jadi kayak memastikan, karena memang tadi Pak Bisman juga bilang kalau masyarakat adat itu adalah pemilik sah dari negara ini, bahkan sebelum hadir lebih dulu. Mereka hadir lebih dulu. Kok sekarang dia dinegasikan, kan jadi kayak ironi gitu sih. Betul. Pak Bisman, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Bisman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Teman-teman Ngobrol Inklusi, sampai ketemu di seri selanjutnya. Semoga bermanfaat.